Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal sebutkan beberapa spoiler dan juga garis besar yang akan terjadi di volume 15 Overlord. Spoiler ini gue dapatkan dari FB Overlord Spanyol, dan gue belum tahu apakah semua spoiler ini benar atau tidak. So langsung aja, mari kita mulai dari garis besarnya dulu. Pertama, Ainz ingin membawa Aura dan Mare untuk pergi ke Elf Country sebagai alasan agar Ainz dapat liburan. Pada saat itu, mereka semua tahu kalau Slenteokrasi dan Elf Country sedang berperang, dan mereka berdua sempat kecewa ketika tahu kalau kedatangan mereka bukan untuk ikut perang melainkan berlibur. Dari sini kita tahu kalau Mare dan Aura sepertinya pengen perang deh, bukan liburan. Nah, sebelum berangkat, Ainz ingin tahu lebih jauh mengenai Elf Country, dan dia pergi menemui 3 orang elf yang sebelumnya sempat muncul di season 3. Mereka pun pergi ke kafetaria di lantai 9 dan bertemu dengan ketiga elf itu. Ainz kemudian memberikan minuman agar obrolan mereka bisa lebih nyaman. Ketiga elf itu pun menjelaskan semua yang mereka tahu tentang Elf Country, dan Ainz menggunakan sihir untuk pergi menjelajahi Elf Country dengan mengikuti instruksi dari ketiga elf itu. Dan setelah itu, mereka bertiga minta kepada Ainz agar dapat tetap tinggal di Nazarik, dan permohonan itu pun dikabulkan. Masuk ke pertengahan volume, diceritakan kalau Elf King berhasil melahirkan anak perempuan yang kuat. Akan tetapi, anak itu tidak mampu mencapai ranah pahlawan, padahal hanya kurang sedikit lagi untuk bisa sampai ke sana. Elf King kemudian memberikan sebuah panah kepada anaknya, dan anaknya pun bertarung melawan pasukan yang dikirim Slenteokrasi, yaitu Holocaust Scripture. Hasilnya, anak Elf King berhasil membunuh beberapa anggota Holocaust Scripture, akan tetapi dirinya malah terbunuh. Pada saat itu, Elf King hanya melihat pertarungan tersebut dan tidak ikut membantu anaknya. Hingga akhirnya Elf King pun turun tangan dan dia memanggil monster bernama Behemoth untuk membantai sebagian besar member Holocaust Scripture. Dan dia berhasil membunuh kapten mereka. Akan tetapi, masih ada beberapa orang yang berhasil kabur. Nah, Behemoth adalah makhluk asli New World yang sempat disinggung di novel Evilized Story sebagai makhluk yang mampu memakan 50.000 korban jiwa. Jadi dari sini kita pun tahu kalau Behemoth adalah makhluk yang sangat kuat untuk ukuran penduduk New World. Tapi kalau kalian baca di volume 9, kita diberitahu kalau 3 Soul Eater tercatat pernah menghancurkan satu kota basement dan membunuh lebih dari 100.000 korban jiwa. Jadi anggap saja satu Soul Eater setara dengan 33.000 korban jiwa. Ini berarti Behemoth adalah makhluk yang sedikit lebih kuat daripada Soul Eater, atau mungkin satu Behemoth setara dengan 2 Soul Eater. Kita pun diberitahu kalau ternyata Elf King tidak bergerak atas dasar balas dendam, melainkan dia turun tangan semata-mata agar Holocaust Scripture tidak dapat mengambil item sihir yang dibawa oleh anaknya. Dan dia juga tidak mau kehilangan panah yang telah dia berikan sebelumnya. Elf King pun ngomong ke istrinya kalau anak perempuan mereka telah mati dan dia ingin ngebuat anak yang baru. Tapi istrinya tidak terima dengan kenyataan itu dan dia pun mengakhiri hidupnya. Melihat hal itu, Elf King sama sekali tidak peduli dengan nasib orang yang lebih lemah dari dirinya. Lalu di sisinya Ainz, ketika mereka sampai di desa Dark Elf, Ainz bertemu dengan monster bernama Ankylorsus Lord, yaitu monster yang kita lihat di cover volume 15 ini. Kita pun diberitahu kalau monster itu mempunyai kekuatan yang setara dengan Hamsuke. Lalu Aura menangkap monster tersebut dan dia memberikan perintah untuk menyerang desa Dark Elf. Aura kemudian datang menyelamatkan desa tersebut dan membunuh monster itu. Nah, ini adalah strategi yang sama yang Ainz gunakan di season 3 ketika dia memerintahkan troll untuk menyerang desa Karne. Lalu di saat Niveria dan Henry hampir mati, Lupus Regina pun datang menolong mereka. Setelah itu, Aura pun datang ke Ainz dan melapor kalau dia telah berhasil menguasai desa Dark Elf. Padahal Ainz berniat untuk ngebuat Aura berteman dengan penduduk desa, tapi Aura malah ngebuat penduduk desa jadi pengikutnya. Nah, ini berarti Aura kemungkinan bakal diberikan tanggung jawab untuk mengurus para Dark Elf yang tinggal di desa ini, sama seperti Kokyotos yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus para Lizardmen. Aura pun memerintahkan penduduk desa untuk ngebuat upacara penyambutan untuk menyambut kedatangan Ainz yang adalah seorang raja. Lalu Ainz berpesan agar Aura dapat menjalin hubungan yang baik dengan para Dark Elf itu. Tapi sebelum masuk ke desa Dark Elf, tiba-tiba Ainz kepikiran kalau sepertinya Mare bisa saja menyinggung para Dark Elf karena dia menggunakan pakaian perempuan. Ainz pun mencoba meyakinkan Mare untuk menggunakan pakaian pria, akan tetapi Ainz merasa tidak enak dengan buku-buku Cagama. Dan kalau saja buku-buku Cagama ada pada saat itu, dia pasti akan memarahi Ainz. Lalu di akhir volume, para anggota Holocaust Scripture yang berhasil selamat segera melaporkan kegagalan mereka kepada para petinggi Slenteokrasi. Lalu, karena rencana para kardinal untuk membunuh Elf King secepat mungkin telah gagal, mereka pun mau tidak mau harus segera menggerakkan prajurit terkuat mereka, yaitu si kursi ekstra dari Black Scripture untuk menghabisi Elf King. Mereka sudah tidak mau lagi menahan diri dan ingin secepat mungkin mengakhiri perang melawan Elf Country agar dapat fokus menghadapi Sorcerer Kingdom. Di akhir volume juga kita diceritakan sedikit mengenai masa lalu Zesi, di mana dia dengan senang hati menerima perintah dari kardinal untuk menghabisi Elf King. Zesi pun mengingat perlakuan ibunya ketika dia masih hidup, di mana ibunya memperlakukan Zesi dengan sangat buruk karena dia menganggap Zesi sebagai aib kalau dia pernah diperkosa Elf King.
Ibunya pun menganiaya Zesi dengan embel-embel kalau itu adalah latihan, dan para kardinal pada masa itu merasa latihan yang Zesi terima tergolong sulit. Mereka pun memperingati ibunya Zesi dengan ngomong kalau latihan itu terus-menerus berlanjut, bisa-bisa Zesi bakalan mati. Tapi sayang ibunya Zesi tetap tidak peduli. Melihat Zesi yang bisa saja mati kalau latihan ini diteruskan, para kardinal pun memutuskan untuk memisahkan Zesi dari ibunya agar latihan ini dapat berhenti. Tapi sayangnya akibat latihan ini, kepribadian Zesi jadi rusak. Lalu pada usia tertentu, Zesi mulai membentuk sebuah kebiasaan di mana dia akan bertemu dengan calon anggota Black Scripture dan bertarung dengan mereka yang merasa arogan dengan kekuatannya. Dan semenjak saat itu, Zesi pun diberi tugas untuk mengurangi arogansi para member baru dengan membiarkan mereka bertarung hingga hampir mati. Lalu Zesi ngomong kalau yang dilakukan saat ini hanyalah sekedar latihan, sama seperti yang dia alami ketika bersama ibunya. Nah, akibat hal ini, sebuah member Black Scripture takut kepada Zesi, sehingga para kardinal harus menjauhkan Zesi dari mereka. Nah, kemungkinan inilah yang jadi alasan kenapa Zesi masuk kategori kursi ekstra alias kursi tambahan dan bukan kursi utama. Jadi dari sini, ending volume 15 memberikan kesan kalau Ainz, Zesi, dan juga Elf King akan bertemu bahkan bisa saja bertarung di volume ke-16. Nah, itu tadi garis besar yang terjadi di volume 15 Overlord. Sekarang adalah beberapa informasi menarik yang ada di volume 15-nya. Pertama, ada kemungkinan kalau Elf King merupakan keturunan player, tapi dia bukanlah Godkin. Kalau kalian sudah nonton konten gua yang ngebahas Godkin lebih dalam, di situ gua menjelaskan kalau tidak semua keturunan player pasti akan jadi Godkin, dan hal itu yang terjadi kepada Elf King. Berdasarkan perkataan dan tindakannya, ada kemungkinan kalau ayahnya Elf King adalah player dari Yggdrasil, akan tetapi Elf King bukanlah keturunan dari 6 dewa besar. Kalau mempertimbangkan umurnya para elf berdasarkan penjelasan di volume 15 dan fakta kalau 6 dewa besar sudah mati sejak dulu, maka ada kemungkinan kalau ayahnya Elf King adalah player yang tiba pada masa 300 tahun ke depan. Kedua, level Elf King belum bisa dipastikan karena di volume 15 dia sama sekali tidak ikut bertarung dan hanya membiarkan Behemothnya mengamuk. Ketiga, di sini terkonfirmasi kalau Corpus of the Abyss, yaitu organisasi undead yang ada di novel Evil Eye Side Story, ternyata ada di novel utama dan sedang bergerak di balik bayangan. Selain itu, terkonfirmasi kalau Elder Calvin Dragonlord ada di novel utama dan juga dia masih hidup sampai saat ini. Keempat, sama sekali tidak disebutkan apakah Elf King mempunyai guild weapon atau world class item, tapi kemungkinan besar panah yang dia berikan kepada anaknya adalah item dari Yggdrasil. Kelima, monster Behemoth yang Elf King panggil muncul dari dalam tanah, jadi ada kemungkinan kalau Behemoth adalah Earth Spirit atau sejenisnya. Bisa juga Behemoth adalah makhluk yang diciptakan dengan menggunakan semacam sihir ataupun skill tertentu. Keenam, sama sekali tidak ada alasan penting kenapa si NPC Koki diperlihatkan. Kemungkinan alasan kenapa Maruyama menceritakan karakter ini karena dia pernah ngomong kalau dia ingin memperkenalkan para NPC yang belum sempat muncul sebelum cerita Overlord berakhir. Dan terakhir, berdasarkan yang ngebuat spoiler ini, para Dragonlord berkali-kali disinggung di dalam volume ini, seakan-akan memberi pertanda kalau mereka sedang melakukan sebuah persiapan. Lalu kita diberitahu kalau sepertinya konflik antara Silent Theocracy dan Elf Kingdom ada hubungannya dengan Platinum Dragonlord. Jadi bisa saja konflik di negara ini akan menjadi pengantar sebelum Ainz berhadapan dengan negaranya Platinum Dragonlord. Nah, itu tadi sebuah spoiler dan garis besar volume 15. Sekali lagi, semua spoiler itu belum tentu benar sebelum kita baca sendiri dan memastikan apakah semua yang diceritakan tadi beneran terjadi atau tidak. Berhubung gue udah jelasin semua spoiler yang penting, ini berarti kita hanya perlu menunggu volume 15 selesai ditranslasi. Dan tentu saja, kalau ada update cerita, gue bakal segera ngebuat konten untuk ngejelasin poin penting di cerita tersebut. Dan kemungkinan besar konten itu hanya akan gue upload untuk member. Karena kalau gue up ke publik, gue takut terjadi apa-apa sampai channel ini. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.